permintaan khusus, permintaan pribadi. Permintaan apa, suster? Jangan marahi putrimu, jangan hukum dia. Tapi, suster... Bicaralah dengan tenang antara ayah dan putri. Kau harus menyadari bahwa Dulce Maria memiliki jiwa yang murah hati, jiwa yang baik. Dia anak teladan. Tapi agak iseng. Tidak, bukan agak iseng, sangat iseng. Baiklah, aku akan bicara dengannya secara rasional. Terima kasih, kau sangat pengertian. Dulce Maria, kau bisa masuk. Sebaiknya aku tetap di sini untuk berjaga-jaga jika kau membentaknya. Tidak akan ada bentakan di sini, suster. Aku sudah janji aku akan bicara dengan tenang dengan putriku. Baiklah, Dulce Maria. Apa kau tahu siapa yang datang ke rumah kita dan membuat keributan besar? Anak tetangga? Bukan anak tetangga. Fausto ada di sana, mantan suami bibimu Clarissa. Sangat ceroboh bagimu, karena kau mengirimi surat anonim itu yang ditandatangani oleh wanita bertopeng. El verano los llamó y acudieron con valor, rezumbando en las noches de calor. Van buscando dónde. Kacamata renang yang sangat lucu. Kapan kau akan berhenti membuat dirimu dan keluargamu terlibat masalah, nak? Ayah, kita harus bicara lebih banyak tentang masalah ini. Aku pernah melihat di TV bahwa saat dua orang ingin membicarakan masalah lebih lanjut, mereka pergi keluar dan minum sambil membahas masalahnya. Bagaimana kalau kita lakukan hal yang sama? Apa ini? Apa ini? Aku tidak bersalah atas tuduhan apapun yang sudah mereka katakan. Aku tidak melakukan apapun. Aku cuma ingin masuk rumah. Jangan coba-coba. Atau aku akan didakwa dengan masuk tanpa izin. Ini bukan rumahmu, kan? Tinggalkan Clarissa dan pergi dari sini. Jika tidak, aku akan gunakan kekuatan hukum padamu. Tidak. Tidak perlu begitu ekstrim. Ini adalah rumahmu. Selamat menikmati. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Aku ragu. Dia akan kembali setelah kita menakutinya seperti ini. Ya, semoga begitu, Pak. Karena aku tidak akan mengampuni preman itu lagi. Seorang anak seusiamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Itulah gunanya orang tua, untuk membimbingmu dan memberimu nasihat. Kalau aku memberitahu ayah bahwa aku mengirim surat anonim itu, apa ayah akan mengizinkan? Tentu saja tidak. Lagi pula, kau tidak akan menakut-takuti siapapun dengan tanda tangan wanita bertopeng itu. Aku punya pertanyaan. Polisi sudah membawa si Fausto pergi, kan? Iya, benar. Apa ayah tidak mengerti? Karena surat anonim itu, polisi membawa pria jahat itu dari rumah. Aku yakin sekarang dia sudah memakai seragam bergaris-garis. Sayangku, Putri Oyo. Menurutku aku pantas dapat minuman ini lagi karena minuman ini enak. Tapi ada yang salah dengan minuman ini. Satu gelas bisa habis dengan cepat. Kediaman keluarga Larios, semuanya kembali tenang. Ya, sebentar. Nyonya Clarissa, ini Fausto Negrete. Halo. Clarissa, kau lulus dari hukuman. Kau berhasil menyingkirkanku dari hidupku selamanya. Aku akan pergi keluar kota. Sampai jumpa. Fausto menelpon untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia akan keluar kota dan tidak akan menggangguku lagi. Lihat, apa sekarang kalian mengerti? Surat anonim dari wanita bertopeng itu berguna. Semoga istriku tidak cemburu. Aku cemburu.
Kenapa, Luciano? Aku habis mengobrol panjang lebar sambil makan es krim besar dengan wanita bertopeng. Ayah, aku harus menemui Santa Vito dan berterima kasih padanya. Dia yang mengantarkan surat misterius itu. Baiklah. Sayang, ganti dulu bajumu ya. Minta Santa Vito untuk minum soda bersamamu dan bawa saja kembaliannya. Terima kasih banyak sayang. Aku harap orang dewasa akan mulai belajar bagaimana menyelesaikan masalah besar dalam hidup mereka. Aku sangat setuju. Dengan bonekaku. Astaga. Kenapa? Apa kau jatuh? Biar aku bantu. Tidak, aku tidak jatuh. Pemilik kedai mengusirku. Aku ingin minum, tapi karena aku tidak punya uang. Kenapa tidak punya uang? Bapak tidak punya pekerjaan. Iya, aku tidak punya pekerjaan tetap. Suatu hari aku berjalan di jalanan. Hari lain aku melakukan hal yang lain lagi. Tapi aku bukan pengemis. Bapak tinggal di sini? Aku tinggal di tempat yang sangat jauh. Bapak punya keluarga? Tidak lagi. Dulu aku memang punya keluarga. Tapi beberapa anak tidak tahu terima kasih kepada orang tua mereka. Lihat, aku punya uang kertas ini. Bapak mau? Tidak, nak. Sudah aku bilang aku bukan pengemis. Ini bukan sedekah, ini pinjaman. Dan apa yang akan terjadi jika aku mengambil pinjaman itu, lalu pergi saja? Dia tidak akan pernah mengembalikan uangku. Dia tidak pernah mengembalikannya. Bapak tidak akan lakukan itu. Sepertinya Bapak orang jujur. Orang jujur? Kebanyakan orang bilang aku terlihat seperti pengemis.